Salam, ketemu lagi dengan Sir Alpen. Bagaimana kabar anak-anak kami? Semoga dalam keadaan sehat dan tentu tetap masih semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Mari anak-anakku sekalian, kita tetap sama-sama berdoa. Semoga COVID-19 ini segera berlalu. Kita dapat berinteraksi di ruang kelas kita ya di sekolah. Nah baik anak-anakku sekalian, kali ini saya akan coba menjelaskan materi sejarah kelas 11 SMA kelompok peminatan. Nah, adapun topik kita kali ini yaitu kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha yang ada di Nusantara kita. Baik, sekarang mari simak terlebih dahulu apa saja konsep materi kita dan apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Silakan disimak. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas sedikit persamaan dan perbedaan agama Hindu dengan agama Buddha ya. Nah, yang pertama coba diperhatikan ya. Kita akan bahas dulu apa sih persamaan daripada kebudayaan Hindu dan agama Buddha itu ya. Nah, jadi yang pertama sekali bahwa persamaannya itu adalah di mana Hindu dan Buddha itu sama-sama berkembang dan lahir di negara India ya, di lembah Sungai Indus. Nah, jadi agama yang pertama sekali lahir itu nanti adalah agama Hindu, di mana kebudayaan itu dilahirkan oleh perpaduan antara dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arya dengan kebudayaan Dravida. Nah, kemudian nanti Arya ini menciptakan kasta ya, sehingga nanti melahirkan yang namanya agama Buddha, sehingga muncullah yang disebut dengan istilah agama Buddha atau yang disiarkan oleh Siddhartha Gautama. Kemudian persamaan yang kedua selalu meletakkan dasar-dasar ajaran kebenaran dalam kehidupan manusia di dunia. Nah, jadi setiap agama itu ternyata sama tujuannya ya. Kemudian yang ketiga menyelamatkan manusia dari rasa kegelapan, dan yang terakhir mengantarkan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Nah, kira-kira itu persamaan daripada agama Hindu dan juga agama Buddha. Kemudian sekarang kita perhatikan apa sih perbedaannya begitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dari sudut sejarah dulu ya. Nah, yang mana agama Hindu itu nanti lahir dari perpaduan budaya Arya dan Dravida ya. Nah, kemudian agama Buddha itu lahir yang dipimpin oleh Siddhartha Gautama ya. Kemudian dilihat perbedaannya dari sudut pandang kitab suci. Tentu agama Hindu itu kitab sucinya adalah Weda gitu ya. Kemudian agama Buddha itu adalah Tripitaka atau tiga keranjang. Kemudian bagaimana perbedaan ajarannya? Tidak jauh beda sebenarnya. Agama Hindu itu kesempurnaan atau nirwana dapat dicapai dengan bantuan kaum Brahman atau kaum pendeta, kira-kira begitu. Sementara agama Buddha memandang bahwa setiap orang itu dapat mencapai sebuah kesempurnaan asal dapat mengendalikan diri sehingga terbebas dari samsara, kira-kira begitu. Dari sudut pandang bahasa, nah yang membedakan begini, agama Hindu itu kan memakai yang namanya bahasa Sanskerta, yaitu berupa Pallawa. Nah, inilah nanti yang banyak kita temukan di prasasti-prasasti yang ada di Nusantara kita, anak-anakku sekalian. Kemudian di agama Buddha, dia memakai bahasa Prakrit yang dipakai sebagai bahasa sehari-hari lainnya oleh biksu dan biksuni. Kemudian yang terakhir, perbedaan yang paling mendasar di agama Hindu dan agama Buddha ini dia, yaitu sistem sosial. Nah, yang mana ingat bahwa agama Hindu itu mengenal kasta. Kasta itu berarti perbedaan kelas sosial di
tengah masyarakat, sementara agama Buddha itu tidak mengenal yang namanya kasta, kira-kira begitu ya. Nah, itu perbedaan antara agama Hindu dan agama Buddha secara sekilas. Kemudian sekarang kita masuk submateri kita yang kedua, yaitu latar belakang masuknya Hindu Buddha atau kebudayaan Hindu Buddha ke Nusantara kita begitu ya. Kira-kira apa yang melatar belakangnya? Jadi yang melatar belakangnya jelas kalau kita tinjau secara geografisnya, bahwa letak Indonesia itu, Nusantara kita itu sangat strategis begitu ya. Nah, kalau ditinjau dari letak geografis, berarti ditinjau dari letak kenyataannya yang diapit oleh dua benua dan diapit oleh dua samudra begitu. Jadi Nusantara kita itu selalu dilalui oleh jalur perdagangan internasional. Nah, di saat dilalui oleh pedagang atau pedagang-pedagang, maka mereka singgah di Nusantara kita. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat rute pelayaran perdagangan laut atau maritim ya. Nah, disebut tadi maritim karena perdagangan ini masih menggunakan transportasi laut ya. Nah, ini bisa kalian perhatikan, nanti ini ada dibagi dua. Yang warna kuning itu adalah jalur darat, kemudian yang satu lagi jalur laut, kira-kira begitu ya. Jadi yang melatar belakangnya adalah bahwa wilayah itu sangat strategis ya. Kita tepat di persilangan perdagangan internasional begitu ya. Nah, itu merupakan salah satu kebanggaan kita ya. Nah, kita lanjut, kita masuk teori ya. Nah, siapa sih yang membawa agama ataupun kebudayaan Hindu Buddha itu ke Nusantara kita gitu pertanyaannya kan. Nah, jadi ada beberapa teori di sini yang akan kita bahas ya. Yang pertama nanti ada teori Brahmana ya. Kemudian ada teori Ksatria, ada teori Waisa, ada teori Sudra, dan yang terakhir adalah teori arus balik ya. Nah, ini maaf, ini teori arus balik ini anak ya. Nah, mohon maaf salah teknis ya. Oke, kita lanjut. Kita bahas satu persatu ya teori yang tadi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini nanti diteliti atau dikemukakan oleh Van Leur ya. Nah, dia mengatakan bahwa Hindu Buddha yang ada di Nusantara kita di Indonesia itu dibawa oleh kaum Brahmana. Apa alasannya kan kira-kira gitu? Alasannya setelah diteliti bahwa prasasti-prasasti atau tulisan-tulisan berhuruf Pallawa yang ada di Nusantara kita itu hanyalah kaum Brahmana yang memahami begitu. Jadi ada prediksi mereka bahwa raja-raja itu nanti memanggil kaum Brahmana dari India, kira-kira gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah teori Ksatria. Nah, teori Ksatria ini dikemukakan oleh Sesebot. Nah, dia mengatakan bahwa agama Hindu dan Buddha yang ada di Nusantara kita itu dibawa oleh kaum Ksatria. Kalau dikatakan kaum Ksatria itu kaum bangsawan ya, atau para raja-raja gitu. Nah, jadi ini maksudnya di India itu dulu kan banyak kerajaan-kerajaan. Jadi setiap kerajaan itu kan selalu berperang. Nah, jadi diperkirakan bahwa raja-raja yang kalah di India itu kemudian melarikan diri ke pulau-pulau atau Nusantara kita ya. Nah, kemudian yang ketiga kita masuk teori Waisa. Mungkin teori Waisa ini yang paling bisa diterima ya, karena berhubungan dengan pedagang gitu. Jadi kalau dikatakan Waisa itu sebenarnya golongan pedagang. Nah, Inci Kurung juga berbeda pendapatnya. Dia mengatakan bahwa Hindu Buddha yang ada di Nusantara kita itu dibawa oleh para pedagang itu sendiri, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian yang keempat, Sudra. Nah, Sudra ini nanti dikemukakan oleh Van Faber. Dia mengatakan bahwa Hindu Buddha yang ada di Nusantara itu dibawa oleh kaum paling bawah. Kalau dikatakan kaum paling bawah ini sebenarnya kalau di kasta itu kan ada tingkatannya ya. Nah, Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra ya. Nah, jadi Sudra ini bisa kita anggap sebagai pemulung bisa ya, paling bawah lah ya, Buddha juga ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi mereka merasa terhina di wilayahnya sehingga mereka ingin memperbaiki kehidupan mereka lah ya. Dan lalu mereka mencari sebuah pulau sehingga mereka nyampe ke Nusantara kita. Itu menurut Van Faber teorinya begitu ya. Nah, teori yang terakhir itu teori arus balik. Nah, ini beda lagi. Nah, ini datang bos mengatakan bahwa kebudayaan yang Hindu Buddha yang ada di Nusantara itu sebenarnya dibawa oleh pemuda-pemuda Indonesia
yang pada saat itu belajar ke India, kemudian setelah mereka mendapatkan ilmu kembali ke Nusantara, kira-kira gitu ya. Nah, tetapi walaupun seperti itu, Arus Baru ini bisa juga kita ambil ada kelemahan juga ya, kira-kira ya. Nah, misalnya pada saat itu kan bahwa pemuda atau Nusantara kita, nenek moyang kita itu kan boleh dikatakan masih pasif gitu ya, masih pasif. Jadi kurang masuk akal, kira-kira gitu. Nah, walaupun seperti itu anak-anakku sekalian, yang namanya ini teori, yang mana teori ini juga bisa dikembangkan oleh kalian ke depannya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi teori ini lah yang mengatakan, bisa kita katakan juga teori ini semuanya benar gitu ya, karena ada kalanya nanti dibawa Brahmana atau Ksatria atau Waisya, kira-kira gitu ya. Nah, baik, kita masuk kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, pertanyaannya, kerajaan apa saja yang pernah ada di Nusantara kita yang bercorak Hindu-Buddha? Mari ikuti terus pembelajaran ini, perhatikan dan simak. Itu saja beberapa kerajaan ya bercorak Hindu-Buddha yang ada di Nusantara kita. Namun materi ini saya sudahi dulu sampai di sini. Nanti kerajaan-kerajaan satu persatu itu akan kita bahas, bagaimana kehidupan politik daripada setiap kerajaan, kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi sampai ketemulah di pertemuan berikutnya, kita akan membahasnya itu. Nah, apa yang saya sampaikan kali ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, nanti kami paham apa perbedaan antara Hindu dan agama Buddha secara sekilas. Kemudian